Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita segala nikmat-Nya, anugerah dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali daripada kajian kita di dalam Risalah Ilmu dan Nasihat Pendidikan. Yang tadi sebelumnya telah kita bacakan surah Fatihah dan surah Yasin yang biasa kita baca setiap malam Jumat yang pahalanya insyaallah kita hadiahkan kepada nama guru kita, para orang tua, teman, sahabat dan tetangga kita beserta kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Semoga apa yang kita baca akan sampai kepada mereka. Kemudian kita berlanjut dalam kitab Risalah Ilmu sampai daripada hadis yang ke-9. Bermula tiap-tiap amal soleh yang menyampaikan si hamba kepada keridhaan Tuhan Rabbul Alamin dan kepada masuk surga, yaitu seperti qasad ikhlas billahi ta'ala, seperti niatnya ikhlas karena Allah, dengan menuntut ilmu dan dengan mengajar sebagaimana telah tersebut, bermaksud atau berniat ikhlas itu di lantai yang kedua. Jadi segala apa yang kita kerjakan termasuk menuntut ilmu, maka kita harus asaskan atau dasarkan, niatkan bahwa menuntut ilmu ini billahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu dan kemanfaatan ilmu. Begitu juga bukan hanya belajar, bahkan mengajar juga. Baik kita di rumah kita mengajar, ikhra dan lain sebagainya, tetap ingatkan billahi ta'ala, ya, itu niatnya pertama niat. Walaupun kita mencari rezeki atau kita bekerja, ya, maka niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan niat-niat yang lain. Kita kangen ngaji, enak ngaji solo, makanannya enak, ya, minumannya enak, jangan, tidak dapat keberkahan ilmu, tidak dapat kemanfaatan ilmu. Tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah. Itu telah disebutkan di kami yang kedua. Maka adalah berniat ikhlas itu terlalu berat atas hawa nafsu, maka tiada boleh dapat itu melainkan dengan maksa diri akan melawan hawa nafsu itu. Biasanya orang kalau udah niatnya ikhlas billahi ta'ala, maka nanti akan ada goda-godaannya seperti hawa nafsu, ya, seperti hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu harus dilawan. Wa khalifin nafsa wa hawaha, ya, kita harus bertentangan dengan hawa nafsu. Jangan ikuti. Kalau hawa nafsu itu, hawa itu dorongan yang ada di dalam hati, mendorong kita untuk melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada dorongan di hati kita, itu mendorong kita, ayo lakukan ini, ayo kita begini, ayo kita begini. Nah, itu namanya hawa. Nafsu, ya, nafsu itu yang ada di dalam diri kita. Tinggal nafsu itu nanti dibawa kemana?
Nafsu itu sifatnya netral, ya, bisa menjadi nafsu bisa menjadi nafsu lawanah, bisa menjadi nafsu mutmainnah. Kalau nafsu amal, inna nafsal la'amaratu bisu illa orang marobi. Sesungguhnya nafsu amal itu yang mengajak untuk berbuat keburukan. Itu namanya nafsu amal. Ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu terkadang baik, terkadang buruk, masih gak stabil, ya, masih gak stabil. Kalau nafsu amal mungkin ajaknya keburukan, terus juga namanya nafsu amal. Kalau nafsu lawamah kadang benar, kadang enggak, kadang benar, kadang enggak, tapi kadang benar, kadang enggak. Ada lagi nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah itu nafsu yang sudah tenang, ya, yang sudah nyaman, yang sudah bisa ditekan, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Itu adalah nafsul mutmainnah. Jadi nafsunya ikutin kemauan kita, bukan kita ikutin kemauannya hawa nafsu. Ya. Ikutin kita di dalam kebaikan terus. Nafsunya udah tunduk ke hawa nafsu. Ya. Nah, hawa nafsu ini harus dilawan. Ya, nggak boleh diikuti kalau mendorong kita mengajak kepada keburukan. Terus tugasnya syaitan apa? Ya, tugasnya syaitan cuma menggoda aja. Siapa tuh tugasnya cuma menggoda? Ayo kasih jalan, kasih saran. Nah, misalnya ini loh. Nah, tapi kalau hawa nafsu itu dorongan dari diri kita. Ya. Sebab bahwasanya hawa nafsu itu senantiasa ia pemerintah akan menurut syahwat, ya, menurut syahwat pada pendapatan segala guna. Ya. Jadi hawa nafsu itu, ya, jadi hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan, mendorong, ya, mendorong syahwat untuk melaksanakan keinginan si hawa nafsu itu. Ya. Segala guna, segala apa yang hawa nafsu inginkan. Ya. Keinginan dunia seperti yang telah tersebut di tampil yang ke-6. Apalagi kalau keinginan itu keinginan yang mengarah kepada duniawiya, ya. Mengarah kepada duniawiya. Itu sudah disebut. Ya. Yang ke-6 sudah disebutkan di tampil yang ke-6. Yang kesudahannya itu memasukkan ke dalam api neraka. Nah, kalau udah ikutin terus hawa nafsunya, udah ikutin terus apa ya hawa nafsunya inginkan, bangkitlah daripada syahwatnya, ikutin apa ya nafsu mendorong kita, maka yang ada akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Maka dari itu sabda Nabi SAW, kufatil jannatu bil makarihi wa kufatil naru bisyahawat. Artinya telah terhubung surga dengan amalan-amalan yang dengan paksa diri melawan hawa nafsu. Oke. Kalau kita menginginkan terhubung dengan surga, maka kita harus melawan hawa nafsu, ya, melawan hawa nafsu, dan terhubung api neraka dengan amalan-amalan yang menurut syahwat hawa nafsu adanya. Jadi kalau kita orang yang mau masuk ke dalam surga, ya, jangan diikutin hawa nafsu yang membawa dia kepada
keburukan. Kalau arah yang menuju arah neraka, dia tidak ikuti hawa nafsu. Ya. Biasanya ufadil jannah dimakan. Jadi biasanya surga itu dihiasi dengan sesuatu yang kita benci, yang kita tidak ingin. Ya. Kalau neraka itu ya biasanya dihiasi dengan syahwat, dengan hawa nafsu, dengan yang enak-enak, ya zina enak, tapi masuknya kan api neraka. Ya. Kemudian juga mabuk-mabukan enak, tapi masuknya ke dalam api neraka. Itu dihiasi dengan perkara-perkara yang enak, ya, yang nikmat, yang lezat. Tapi kalau surga itu dihiasi dengan amalan-amalan yang kadang kita tidak suka, kadang kita benci. Ya, lakukan salat 5 waktu, anaknya kemana? Di surga, dia laksanain. Terkadang timbul rasa malas, terkadang tak laksanain. Puasa Ramadan ditambah lagi dengan puasa sunnah, itu kan perkara-perkara yang terhubung dengan surga. Nah, terkadang di dalam diri kita ini hawa nafsu ini mendorong kita, ya udahlah, ya batalin aja puasa sunnah ini, ya, jangan mengatakan sunnah, ya sunnah ini sunnah aja atau sunnah ini, jangan menganggap remeh sunnah. Sunnah itu memang sunnah, tapi para ulama mereka melazimkan perkara sunnah untuk melindungi dirinya terjebak di dalam perkara yang haram, dan mereka melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, ya, supaya bisa membantu untuk mengerjakan amalan yang wajib dengan mudah. Ya, jadi jangan menganggap remeh itu sunnah. Biasanya hawa nafsu itu yang mendorong ini. Udah. Nah, jadi hawa nafsu yang kita mau masuk ke surga, tapi ada halangan kayak gitu, hawa nafsu kita. Ini yang harus dilawan, hawa nafsu ini. Kalau kita pengen dunia, pengen akhirat, apa? Lalu malam, sepertiga malam, seperempat malam, sebelum subuh, kita bangun, sholat tahajud, sholat witir, ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau, tapi akhirnya hawa nafsu kita ngomong udah tidur aja, enakan kita tidur. Caranya bangun jam 5, setengah 6. Nah, itu hawa nafsu yang harus dilawan, harus dilawan. Dulu kan ceritanya ada seorang rohis ini bisa melihat seseorang itu masa depannya. Ya, ini yang nggak bisa dilakukan kecuali kepada orang yang taat, orang yang takwa, muslim bisa melakukan itu. Ya. Tapi kok ini bukan muslim bisa? Ini udah sosial apa nih? Ya, udah apa tuh namanya? Abang itu udah terkenal. Akhirnya sama satu orang lain didatangi. Ya, muslim, dan lain-lain. Kenapa kau bisa melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya? Artinya bukan seorang muslim kok bisa melakukan perkara yang seperti ini. Harusnya perkara seperti ini orang yang soleh, mereka awliya, masih mereka muslim. Tapi kok kamu bisa melakukan apa itu? Dia bilang saya melatih diri saya untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Dilatih tuh, riyadhah. Ya, kalau bahasa sufi itu riyadhah nafs. Olahraganya diri. Kalau kita kan olahraganya jalan, lari, gym. Kalau orang-orang sufi olahraganya puasa. Olahraganya dia melawan hawa nafsu, itu olahraganya. Jadi saya melatih diri saya dari dulu
setiap hawa nafsu saya mau seperti ini, saya ingin mau seperti ini. Saya selalu melawan hawa nafsu saya. Hawa nafsu saya mau ini, kalau saya ke sini. Hawa nafsu saya mau sini, saya mau ke sini. Pokoknya setiap hawa nafsu saya mau seperti ini, saya nggak pernah ikuti. Ya, dan saya mendapatkan kedudukan seperti ini. Akhirnya sama ulama ini dirayu untuk masuk ke dalam agama Islam. Ayolah, kalau sudah masuk seperti ini, kita tinggal satu aja. Kalau nggak masuk ke dalam agama Islam, ayo masuk ke dalam agama Islam. Jadi dia sejenak. Setelah diam, pertama ini didebat sama orang ulama untuk masuk dalam agama Islam. Akhirnya terakhir ulama mengatakan saya terakhir sama kamu ini, ayo masuk dalam agama Islam. Setelah diam, diulurkan tangannya, kemudian mengucapkan ulama kami dia debat-debat kalau dengan dalil Al-Quran, dalil ini kenapa kok tak mau? Ya, karena ketika kau berdebat kepada saya belum mungkin masuk ke dalam agama Islam. Tapi ketika kau terakhir mengatakan ayo masuk ke dalam agama Islam, nafsu saya ngomong jangan masuk ke dalam agama Islam. Saya selalu melawan, akhirnya saya masuk ke dalam agama Islam. Jadi itu apa itu namanya kenikmatan, kelezatan kita untuk bisa merasakan kenikmatan dunia dan akhirat itu melawan hawa nafsu. Harus dilawan, sampai hawa nafsu kita benar-benar bermainah, tenang, ya, stabil hawa nafsu kita. Pokoknya apapun hawa nafsu kita mengajak kepada keburukan, lawan, selalu melawan hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsu dia mengajak kebaikan, diikuti, jangan dilawan. Ya, kalau ngajakin yang buruk, lawan. Tapi kalau ngajakin kepada kebaikan, ikuti. Ya. Firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa inna hiya ma'wa. Artinya adapun siapa yang takut pada Allah dan menangguhkan dirinya daripada menurut hawa nafsu, maka bahwasanya di dalam surga lah tempat kediamannya adanya. Ya. Takut kepada Allah, kemudian dilawan hawa nafsu. Wa man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa. Siapa orang yang takut kepada Allah, wa nahaa nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya atau melawan dirinya dari hawa nafsu, fa inna jannata hiya ma'wa, maka tempatnya adalah di dalam surga. Jadi orang yang mulai olahraga dengan melawan hawa nafsu, ya, membangun tahajud, nafsu bilang tahajud dulu, sampai keluar waktu tahajud, sampai ada subuh, lewat lagi ke waktu tahajud. Besok begitu lagi sebelum tidur dan niat mau tahajud, nanti ngomong tahajud dulu dan awal. Jangan diikuti berselawat terus. Kita memperbuat baik, ya, memperbuat amalan surga dengan melawan hawa nafsu kalau menghadap kita untuk melakukan amalan tersebut. Tanda yang ke-10, bahwasanya orang yang menuntut ilmu yang mula-mula gosoknya niatnya itu karena mendapat akan segala guna yang tersebut ditambah yang ke-6, atau dia menuntut ilmu mau dapat dunia, mau dapat jabatan, dia menuntut ilmu, ngalamin temannya, dia menuntut ilmu supaya mendapatkan penghargaan, dihormati orang dan lain sebagainya, seperti yang disebutkan di samping yang ke-6. Niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena yang lain, ya. Maka tiap-tiap ia dapat yakin pada hal ihwal, ya, hal ihwal dua macam ilmu itu, dan padahal
Padahal dua macam ulama sebagaimana yang tersebut di dua pasal risalah ini. Ya. Maka nanti akan terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang membahayakan. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Nanti akan disebutkan di masalah ini. Maka diharap dengan berkahnya ilmu itu bahwa ia dapat ingatan bertaubat, memalingkan niatnya yang tadi itu kepada ikhlas billahi ta'ala. Kalau memang awal niatnya bukan ikhlas, bukan karena Allah Ta'ala, berubah. Jangan sampai nanti ilmu yang dicari itu justru membahayakan bagi diri. Dirubah, dipalingkan niatnya, dihilangkan niat yang bukan ikhlas karena Allah. Sebagaimana yang tersebut kita yang ketujuh, maka sahlah padanya jatuhnya perkataan setengah ulama, ta'allamna ilma li ghairillah fa'adal ilmu ayyakuna lillahi ta'ala. Ya. Maka orang yang tidak berubah niat buruknya atau niat jeleknya di dalam menuntut ilmu, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuk di dalam perkataan ulama yang artinya bermula kita belajar ilmu karena lain daripada karena Allah Ta'ala. Jadi dia belajar ilmu niatnya bukan karena Allah, ya, bukannya niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Maka angin oleh ilmu itu akan pendapatannya hanya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, yakni dengan berkahnya ilmu itu maka ia dapat melawan hawa nafsunya, ya. Jadi hanya dia menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu pergi, hilang, nggak didapatkan. Illa billah, kecuali ketika dia berubah niatnya ikhlas karena Allah. Ketika dia sudah berubah niatnya ikhlas karena Allah, maka dia mendapatkan keberkahan itu, maka dia mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu itu. Ya. Selain daripada itu, ya, dia pun melaksanakan melawan daripada hal nafsunya dengan memalingkan niatnya yang pada keenakan dunia yang pada kepada dosa akhirat yang baki. Dilihat dari ilmu karena dunia ini sesuatu yang fani, yang fana itu yang fana hancur, yang tidak kekal. Dunia ini tidak kekal. Kemudian dipalingkan yang buruknya itu dia hilangkan, dia gagalkan, kemudian dia berniat jadi menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai akhirat yang kekal, ya. Akhirat yang baki, yang kekal, hingga ia dapat hidayah kepada keridhaan Tuhan Rabbil Alamin, sehingga dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatnya yang ikhlas, ya, karena niatnya yang ikhlas. Tapi kalau niatnya tidak ikhlas, memang dia mendapatkan apa yang diinginkan, ya. Orang berilmu, dia mau mendapatkan dunia, mencari jabatan, dapat. Cuma yang didapat apa? Itu doang yang didapat. Berkahnya ilmu dia akan dapat, manfaatnya ilmu dia akan dapat. Bahkan yang buruknya orang menuntut ilmu bukan karena ikhlas kepada Allah, itu ilmunya bisa hilang, ya. Ilmu itu bisa hilang artinya nggak nempel di otaknya dia, nggak nempel di hati, mudah hilang, ya.
niat bukan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya bermula orang-orang yang melawan hawa nafsunya supaya boleh dapat membuat ibadah kepada kami, niscaya kami beri hidayat bagi mereka itu pada perjalanan yang menyampaikan mereka kepada keridhaan kami adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh jahadina menempuh jalan kami kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami dengan menuntut ilmu, melawan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, maka kelak pasti kata Allah, kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya jalan bukan satu jalan, tapi berbagai jalan supaya disampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanya firman ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanahdiyannahum subulana. Kami berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami artinya jalan yang lebih dari dia, yang mudah baginya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak menggunakan kalimat sabila. Kalau menggunakan kalimat sabila kan jalan itu cuma satu. Berarti kan itu ada kemudahan dari Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam menuntut ilmu, mengajar, bekerja dan lain sebagainya. Ya, tentu dengan melawan daripada hawa nafsu. Kita coba kasih jalan kemudahan, bukan satu jalan aja, tapi berbagai macam jalan untuk supaya dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya lagi dari kitab Ihya Ulumuddin, wa bil jumlati fa mukhalafatun nafsi rasul ibadah wa awwalu maratibis sa'adah. Ya, artinya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang lengkap, 4 jilid, karangan Imam Ghazali. Ya, karangan Imam Ghazali. Ya, 4 jilid besar-besar. Bahasa Arab itu satu jilid seperti 4 kali. Ya. Nah, itu semua Imam Ghazali membahas seluruhnya. Ada muhlikat, ada kunjiyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la
Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu kitabnya Imam Ghazali, terdiri dari 4 jilid, ada Muqyat, ada Muhlikat, ada amalan-amalan yang bisa menyelamatkan, ada amalan-amalan yang bisa merugikan, ya, membawa kita celaka. Juga ilmu yang pembahasannya sangat luas, ya, ada tentang haji, puasa, dan lain sebagainya, tentang takwa, ada dalil Al-Qur'annya, hadisnya, dan lain sebagainya, perkataan para ulamanya. Ya, jadi kalau ada uang sedikit, beli kitab Ihya Ulumuddin yang terjemahan, bisa dibaca hari-hari buat taruh di rumah. Ya. Kita bahas sebelum kitab ini, yaitu Bidayah itu hanya kitab kecil dari kitab Ihya Ulumuddin, cuma singkat-singkatnya. Tapi kalau kitab Ihya Ulumuddin itu lebih luas dan lebih lebar, lebih dalam pembahasannya. Dan disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa bil jumlati ma mukhalafatu nasyr asal ibadah wa amal al-arabi bis-sa'adah. Artinya bermula hasilnya bahwasanya melawan hawa nafsu itu menjadi kepala ibadah atau pokok ibadah, dan menjadi mula-mula derajat keuntungan besar di akhirat adanya. Apa? Yaitu melawan hawa nafsu. Itu kita Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan kalau pokok di dalam ibadah dan juga untuk mendapatkan kesenangan dan besar keuntungan di akhirat adalah melawan hawa nafsu. Ya, melawan hawa nafsu. Kemudian kita lanjutkan ke dalam kitab Nasrul Ibadah sampai daripada masalah Ar-Rabi'ah wal Maqsud, makalah yang ke-54. Ila al-ibadah lillahi ta'ala firmatun. Ya, ada satu perkataan mengatakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diumpamakan seperti satu pekerjaan mikul jihad, ya, satu pekerjaan kita bekerja sesuatu yang wajib, ya, seperti itu juga ibadah, ya. Wa khaluha al-khalawah. Dan kalau pekerjaan itu biasanya orang kalau datang ada tokonya, ya. Kerjaannya ada tokonya. Kerjaan itu seumpamanya ibaratkan seperti ibadah. Pokoknya apa? Pokoknya itu khalwah. Bukan muhadatsat sir Allah Ta'ala itu lahad. Ya. Jadi pokoknya itu seperti kita khalwah. Khalwah itu menyendiri, berbicara secara rahasia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala haitsu la ahad. Sekira-kira tidak ada lagi orang lain selain kita. Ya. Kadang-kadang perlu kita menyendiri, khalwah itu menyendiri, ya, supaya menggugah diri kita, menyemangati diri kita untuk semangat di dalam ibadah. Kita bicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara kepada Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha berbicara. Kita mau ngadu semua perihal masalah-masalah kita, ngadu kepada Allah. Jadi jadi sendirian kita, ya, karena itu lahan, kira-kira tidak ada orang lagi
punya perbuatan-perbuatan yang mungkar. Bahkan Ka'bah dikelilingi dengan berhala-berhala. Akhirnya beliau keluar menyendiri pergi berbuat hewan. Ya, di sana menyendiri berpikir bagaimana memperbaiki umat ketika itu, memperbaiki orang-orang yang ada di yang ada di sekitar Ka'bah Mekah, atau sudah rusaknya akhlak, bejatnya akhlak sendiri. Ya, akhirnya mendapatkan daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita berpikir, perlu kita berpikir, berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malu. Wah, saya malu. Apapun masalah kita bisa curhat sama teman. Kalau kita nggak bisa curhat sama Allah, ada sebaik-baiknya curhat pada Allah. Nggak mungkin Allah membedakan curhatan kita. Kita kalau saat kita curhat masalah teman aja, wah habis kita. Ya, semua rahasia-rahasia kita dibongkar, disebar-sebar. Kalau kita sampai teman yang salah. Tapi kalau kita curhat sama Allah, nggak ada salahnya. Benar semua. Ya, nggak ada salahnya benar. Warasu malihat taqwa asulhal ibadah siyadatu nafsi atas tahiku bihil ubah menjadi orangnya. Ya, dan modalnya di dalam pekerjaan, di dalam ibadah itu modalnya adalah takwa. Itu modalnya. Ya, yaitu pokok daripada ibadah, menjaga diri, ya, amatas tahiku bihil ubah, menjaga diri supaya kita tidak mendapatkan siksa. Menjadi autarki. Baik apa kita kerjakan atau apapun yang kita tinggalkan, menjaga diri. Ya, nah itu modalnya adalah takwa. Walimuha al-jannah. Kalau ada pekerjaan berarti ada untungnya, ada. Apa untungnya di dalam ibadah? Untungnya adalah surga. Ya, keuntungannya adalah surga. Darul thawab wa mardiha. Ya, surga itu adalah tempat di mana kita akan mendapatkan hasil apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ya, bahwa semuanya dibalas, diganjar oleh Allah. Berbuat baik dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Darul jaza, tempat di mana segala perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala habisatu wal khamsun, makalah yang ke-55. Qala Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, ihbis salatan bi salatin. Katanya Malik bin Dinar, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan ihbis, tahanlah tiga, ya, tahanlah tiga hal sifat buruk dengan tiga hal sifat yang baik. Ya. Apa? Hatta takuna minal mu'minin, sehingga engkau menjadi hakikatnya seorang mukmin, mendapatkan hakikat keimanan. Apa? Al-kibru bitawadu, ya, tahan, hilangkan sifat sombong dengan sifat tawadu, merendah diri. Wal-kibru huwa ru'yatul nafs bi ainil izzi wa ru'yatul ghair bi ainil haqar. Ya, kibir sombong itu adalah melihat dirinya sendiri dengan pandangan kemuliaan, tapi melihat orang lain dengan pandangan kehinaan. Itu kibir. Aksi tawadu, kebalikannya sifat tawadu. Kalau tawadu melihat dirinya dengan pandangan kehinaan, melihat orang lain dengan pandangan kemuliaan, itu namanya tawadu. Ya. Wakilu yakulu bil manzilah. Biasanya sombong itu terjadi pada jabatan. Wal ujub yakulu bil fadilah. Dan terkadang al ujub, berbangga diri, itu terkadang terjadi kepada fadilah, sesuatu punya lebih dari orang lain. Nah, itu namanya ujub. Ya, kalau kita punya melebihi daripada orang lain, kita punya orang lain punya
mobil satu, dia punya mobil dua. Orang lain punya motor satu, dia punya motor tiga. Nah, itu biasanya ujub. Ya, ujub itu membanggakan sesuatu yang lebih dari kepunyaan kita. Bangun kamu, ya. Fakultakan biru yang dulu nafsuhu an raqabil muta'allimin wal ujub mustaqfir fadluhu an istizalahu an muta'allimin wal hiris bil qana'ah, dan hilangkanlah sifat hiris. Hiris itu sifat rakus, tamak. Wal bil qana'ah, dengan sifat qana'ah. Qana'ah itu merasa berkecukupan. Wal hirs huwa al-ijtihadu fi syai'in yadlu. Hirs itu bersungguh-sungguh mencari apa yang diinginkan, berambisi, punya ambisi yang kuat. Ada satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa kata Rasulullah SAW, satakuna harisuna ala imamah. Kata Rasulullah SAW, ini kata ulama, ini termasuk warisannya dari Muhammad. Bisa memberikan hadis pada masa yang akan datang. Kata Rasulullah SAW, kelak nanti kalian akan berlomba-lomba atau berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, ya, untuk mendapatkan kekuasaan atau untuk menjadi penguasa. Ya, terus ada sahabat, terus ada saudara kedua datang ke Nabi Muhammad. Yang dua ini ngomong kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berikanlah saya jabatan apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Yang satu lagi juga ngomong, orang yang kedua, orang yang ketiga. Yang ketiga bilang, ya Rasulullah, berikanlah saya jabatan sebagaimana apa telah Allah berikan kepada kamu. Kemudian dilihat oleh Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah bilang, kata Rasulullah, saya tidak akan memberikan jabatan kepada orang punya ambisi. Orang kalau punya ambisi untuk mendapatkan jabatan, di situ ada bahaya itu. Di situ ada niat yang bersembunyi. Orang dulu diangkat bukan berambisi, ambisi, jadi ketua, jadi penguasa, itu bahaya. Yang punya ambisi itu bahaya. Jadi dulu tuh maka ini jadi yang bukan berambisi, ya. Berambisi kan ayat. Wahiris rakus tamak adalah bersungguh-sungguh mencari apa yang diinginkan atau mempunyai ambisi. Walaupun ahwal juga berisma, hilangkan sifat rakus itu dengan qanaah. Qanaah itu ridho dengan apa bagian yang didapatkan. Wal hasad bil nasihah, hilangkanlah sifat hasad dengan nasihat. Wa huwa tamanni zawal nikmatil maksud bila hasad. Hasad itu adalah berangan-angan menghilangkan nikmat orang yang dihasudi. Bila hasad sampai dia menjadi orang yang hasud. Orang yang hasud itu orang lain mendapatkan kenikmatan yang lebih yang Allah berikan kepadanya, dia tidak terima. Itu namanya orang hasud. Orang hasud itu dia berusaha menghilangkan nikmat Allah yang diberikan kepada saudara. Hilangkan sifat hasud dengan apa? Binasihat. Wa doa ila mafi salah wa naha amafi fasad. Itu dengan doa. Ya, hilangkan sifat hasud itu dengan doa. Itu doa kebaikan dan juga menjauhkan daripada segala yang buruk. Termasuk untuk mengobati sifat hasud yang ada di dalam diri kita. Kata ulama mengatakan ketika sholat 5 waktu di sujud yang terakhir, namain doain orang yang tidak hasud. Doain, ya Allah, mudah-mudahan nikmatnya lebih banyak lagi. Dia dengan doain orang tidak hasud. Sifat hasud di dalam diri kita itu bisa hilang. Di sujud yang terakhir di sholat 5 waktu, namain sujud. Ya.
Wafil hadis la yastami'u fi ardil al-iman wal hasad. Dalam hadis disebutkan tidak akan bisa bersatu pada tubuh seorang manusia, yaitu iman dan hasud. Kalau dia punya keimanan, dia tidak punya hasud. Kalau dia punya hasud, dia tidak punya keimanan. Boleh. Seperti minyak sama air, tidak bisa bersatu. Ayat al-iman bil qadari wa ala Muawiyah radhiyallahu anhu wa ala kullu nas aqdar ala liqa ila hasib ni'mati fa innahu la yardi ila zawalha. Katanya Sayyidina Muawiyah semoga Allah meridainya mengatakan seluruh manusia itu mampu buat mencari ridho, itu mampu, kecuali orang yang hasud terhadap nikmat, dia tidak akan mampu untuk ridho. Fa innahu la yardi ila zawalha. Dia tidak ridho kecuali nikmat tersebut hilang dari orang yang dihasudi. Ada satu ada satu syair mengatakan wadaraitu kullu nasi lakina hasidi mudaratuhu syakkas wa azza dawalha. Mengatakan aku udah berkeliling di setiap manusia, lakina hasidi, akan tetapi orang yang hasud mudaratuhu syakkas azza dawalha, tapi orang yang hasud itu hidupnya susah. Wa kaifa yudari mar'u hasidin ni'matin idza kana la yurdi ila zawalha. Bagaimana dia bisa mengetahui seseorang itu menjadi orang yang hasud terhadap nikmat? Maka lihat, kalau dia tidak ridho terhadap nikmat, dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut, maka itu adalah orang yang hasud. Allah Al-Fatihah. Dulu dalam itu ma'mum insyaallah Rabbana fid dini wal akhirah. Dan kegiatan di syar dia ibadah di khair lana wa walidina wa uladina wa masyayikhina bidin bil akhir dan kami tutup wal rasul wa sallallahu alaihi wa sallam kami katakan Allah masyah wal mutaba'at li rasulina Allah wa istiqamah nas wa qila usna bi khairin wa akhiriyat ila syarila bi khairin dunya wa akhirah wa darul hukmat bil aqdar bijaya wa syekh Muhammad bin Hajar Asqalani wa syekh Muhammad Dawud bin Majid Syekh Abdul Syafi'i Al-Fatihah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله